Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifa Alia, BP 171102-2016 dari kelas 4B 4 Akuntansi, yang mana pada video kali ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. Studi kasus pada PT BPR Guguk Mas Makmur di Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota. Selamat menyaksikan. Kinerja karyawan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu pekerjaan, karena dengan hasil yang dicapai tersebut, kita dapat mengetahui seberapa besar hasil kinerja seorang karyawan. PT BPR Guguk Mas Makmur juga bergantung pada kinerja karyawan yang baik, sama halnya dengan perusahaan sejenis lainnya. Dilihat dari laporan laba rugi BPR ini, dilaporkan pada tahun 2018 mendapatkan laba sebesar Rp644.570. Sedangkan untuk tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp760.147. Selain itu, jumlah kredit yang mampu diberikan kepada masyarakat pada tahun 2018 sebanyak Rp24.756. Di tahun 2019, pemberian kredit oleh BPR meningkat menjadi Rp26.026.038. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan pada PT BPR dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Banyak simpanan masyarakat pada BPR juga menandakan bahwa masyarakat percaya akan BPR tersebut. Meningkatnya laba dan jumlah kredit tersebut tentunya tidak terlepas dari kontribusi para karyawan. Peningkatan kinerja karyawan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi yang ada pada diri karyawan tersebut, pengendalian internalnya, dan sistem informasi akuntansi. Pada penelitian terdahulu masih ditemukan hasil-hasil yang berbeda. Ini disimpulkan bahwa hasil-hasil pada penelitian terdahulu belum konsisten. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan variabel yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari Anggita tahun 2019, yang mana variabelnya adalah sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan motivasi. Namun, untuk objek penelitian dilakukan di tempat yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh adanya sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan dari informasi keuangan yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan pengolahan transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua, pengendalian internal. Selain sistem informasi akuntansi, kinerja karyawan juga dapat dipengaruhi oleh pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan pada umumnya menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem, menurut Arsiningsih tahun 2015. Yang ketiga, motivasi. Motivasi merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang, karena tanpa adanya motivasi untuk bekerja atau motivasi untuk memperoleh tujuan tertentu, maka sulit untuk menyelesaikan atau memperoleh tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu tadi dapat ditarik hipotesis. Yang pertama, sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, berikut merupakan kerangka dari penelitian. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif kausal atau sebab akibat.
dengan pendekatan kuantitatif dan informasi yang dikumpulkan menggunakan kuesioner. Dengan menggunakan metode asosiatif kausal ini, akan diketahui hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti. Tujuan penelitian asosiatif adalah melihat apakah ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh dari sebab akibat atau dari variabel dependen dan independen pada penelitian tersebut. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, menurut Sugiono tahun 2014. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja pada PT BPR Guguk Mas Makmur yang berjumlah 31 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi, menurut Sugiono tahun 2014. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampling apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, menurut Sugiono tahun 2014. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dilakukan dengan membawa kuesioner langsung ke tempat penelitian. Bentuk dari kuesionernya terdiri dari bagian pertama tentang identitas responden, bagian kedua berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan komponen pengukuran dari masing-masing variabel. Setelah kuesioner diisi, lalu dikembalikan kepada peneliti untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini. Selanjutnya, operasional variabel. Ada dua macam variabel dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel dependen atau terikat, dan yang kedua, variabel independen atau bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja karyawan. Indikator yang digunakan pada variabel kinerja karyawan ini adalah yang pertama, kualitas hasil kerja, yang kedua, efisiensi dalam melaksanakan tugas, dan yang ketiga, perilaku kerja. Variabel selanjutnya itu variabel independen. Variabel independen pada penelitian ini yang pertama, sistem informasi akuntansi. Indikator yang digunakan adalah persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan. Variabel yang kedua itu pengendalian internal. Indikator yang digunakan adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir pemantauan. Variabel yang ketiga itu motivasi. Indikator yang digunakan pada variabel ini kebutuhan pencapaian, kebutuhan akan kekuatan, dan yang terakhir kebutuhan hubungan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini melakukan studi lapangan untuk memperoleh data. Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada seluruh karyawan di PT BPR Guguk Mas Makmur. Penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu kejadian atau fenomena, menurut Sugiono tahun 2014. Bentuk jawaban dari skala Likert ini terdiri dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Urutan skala Likertnya, sangat tidak setuju diberi nilai 1, tidak setuju diberi nilai 2, kurang setuju diberi nilai 3, setuju diberi nilai 4, dan sangat setuju diberi nilai 5. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, metode analisis data. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena menyangkut 3 buah variabel independen dan 1 buah variabel dependen. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh dari variabel tersebut. Yang kedua, teknik analisis data. Yang pertama, uji kualitas data. Ada 2, uji validitas dan uji reliabilitas. Dan yang kedua, uji asumsi klasik, terbagi jadi 3, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga yaitu uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan modal dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis regresi yaitu untuk melihat apakah variabel bebas atau independen mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau dependen dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, menurut Ghazali tahun 2016.
Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.